Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Mbak Kim Kin selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Kami dari kelompok 1, kelas A angkatan 2024, yakni saya Fatimah Zahra Nabila Amalia. Halo teman-teman, aku Tisha Salsabila Putri Widian dengan NIM 14624040 yang nanti akan menjelaskan sebuah materi seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori penelitian, variabel penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, hingga teknik penarikan informan. Di sini kami akan membahas proposal penelitian kami dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama ada di judul kami, Strategi Self-Presentation Mahasiswa dalam Membangun Citra Profesional di Platform LinkedIn. Kemudian untuk daftar isi, ada daftar tabel, bab 1 pendahuluan, yang mana di bab 1 terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Selanjutnya bab 2 ada kajian teori mengenai konsep, review literatur, teori dan juga variabel. Serta bab 3 itu ada metode penelitian, yang mana terdiri atas paradigma, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik penarikan informan, keabsahan data, coding, strategi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Terakhir ada daftar pustaka. Ini ada daftar tabelnya. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Teknologi yang semakin berkembang mengubah cara seseorang merepresentasikan dirinya, terutama dalam konteks profesional. Nah, dalam hal ini, mahasiswa yang merupakan kelompok yang berada dalam masa peralihan dari pendidikan menuju dunia kerja, maka penting sekali bagi mahasiswa untuk mulai membangun citra profesionalnya secara digital. Kemudian di zaman yang modern ini, salah satu platform yang populer digunakan adalah LinkedIn, yang mana platform ini tuh mewadahi dan memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk menampilkan pengalaman, kompetensi, terus juga untuk memperluas koneksi serta mengasah prospek karir di masa mendatang. Hal ini juga sesuai dengan data yang menunjukkan peningkatan jumlah pengguna LinkedIn di Indonesia. Jadi berdasarkan statistik tool dari Napoleon Cat menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2026 jumlah pengguna LinkedIn di Indonesia itu mencapai 39 juta, yang mana sebelumnya itu berjumlah 34 juta di Februari tahun sebelumnya, tahun 2025. Jadi ada peningkatan sekitar 5 juta pengguna dalam 1 tahun terakhir. Nah, yang mana kelompok usia mahasiswa 18-24 tahun itu mengisi sekitar 32,9% dari keseluruhan pengguna. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa mahasiswa itu mulai menggunakan dan memanfaatkan LinkedIn sebagai media untuk mempersiapkan diri menuju ruang lingkup profesional. Nah, dalam konteks penelitian ini, mahasiswa itu nggak hanya berperan sebagai pengguna pasif, tetapi juga sebagai individu yang terlibat aktif di mana dia ingin mengatur dirinya itu ditampilkan atau dilihat. Nah, profil LinkedIn itu bisa menjadi wadah representasi diri yang diwujudkan dalam beberapa aspek seperti pengalaman organisasi, kerja, ataupun keterampilan profesional. Hal ini itu berkaitan erat dengan konsep self-presentation, yang mana individu itu mengatur gimana dirinya itu ingin ditampilkan dengan tujuan untuk mengatur kesan di hadapan publik. Kemudian untuk research gap dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Weisi dan Haji Zadeh menunjukkan bahwa pengguna LinkedIn menggunakan strategi self-price dengan menonjolkan kompetensi dan menarasikan pencapaian mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Weiss dan Gluck menemukan bahwa pengguna cenderung menampilkan karakter diri yang relevan dengan dunia profesional. Nah, tetapi penelitian-penelitian itu masih mempunyai keterbatasan. Seperti penelitiannya Weiss yang berfokus pada hubungan kepribadian dengan bentuk self-presentation, ataupun penelitiannya Weisi yang menekankan pada klasifikasi atau bentuk-bentuk dari strategi, bukan gimana pertimbangan pengguna menggunakan strategi-strategi tersebut. Jadi penelitian-penelitian tersebut bukan berfokus pada proses dibalik strategi gitu, dan lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun analisis konten, sehingga belum menelaah pertimbangan ataupun cara berpikir individu secara mendalam mengenai citra profesional di platform digital. Jadi
Penelitian ini berusaha untuk mengisi celah atau gap dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui secara mendalam strategi self-presentation mahasiswa dalam membangun citra profesional di LinkedIn. Jadi fokus penelitian ini tuh juga ingin mengetahui bagaimana strategi tersebut dipertimbangkan atau dimaknai oleh mahasiswa. Kemudian untuk fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini merupakan penentu konsentrasi atau sebagai panduan arah biar penelitiannya itu lebih terarah dan nggak kemana-mana. Nah, untuk fokus penelitian kami difokuskan mengenai strategi self-presentation mahasiswa dalam membangun citra profesional pada platform LinkedIn. Subjek penelitian ini itu adalah mahasiswa aktif yang memiliki akun LinkedIn dan pernah menggunakan platform tersebut untuk kepentingan profesional. Nah, di bagian tujuan penelitian ini kami berfokus pada strategi self-presentation mahasiswa UNJ khususnya dalam membangun citra profesional mereka di platform LinkedIn. Untuk tujuan penelitiannya sendiri itu yang utama ada 3. Ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana mahasiswa, khususnya mahasiswa UNJ, menampilkan diri mereka pada platform LinkedIn. Yang kedua adalah untuk menganalisis strategi apa saja yang para mahasiswa UNJ gunakan untuk menampilkan citra diri mereka pada platform LinkedIn tersebut. Yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana proses pembentukan citra profesional para mahasiswa yang terjadi di platform LinkedIn. Jadi pada penelitian ini kita nggak hanya ingin tahu bagaimana mahasiswa menampilkan citra profesional dirinya pada akun LinkedIn-nya, tetapi juga akan mengulik prosesnya bagaimana mahasiswa ini mengelola, mengoptimalkan dan juga mempertahankan citra profesional mereka melalui platform LinkedIn ini. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penelitian, yang dimana pada video pembahasan maupun papernya kami membagi manfaat penelitian menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Kok ada 2? Apa sih bedanya? Jadi sebenarnya teman-teman, manfaat teoritis itu adalah manfaat yang fokus utamanya itu ada di pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teori yang sudah ada, dengan tujuan untuk memperkuat, membantah, atau memperkaya konsep teoritis dalam bidang ilmu tertentu yang sedang diteliti. Sedangkan untuk manfaat praktis itu fokusnya lebih pada pemecahan masalah yang ada di dunia nyata gitu. Jadi masalah yang ada di lapangan secara nyata itu menjadi fokus utama dalam manfaat praktis. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi, rekomendasi kebijakan, atau bahan evaluasi untuk perbaikan suatu program atau tindakan di kemudian hari. Untuk manfaat teoritisnya, pertama-tama kami berharap bahwa studi penelitian kami ini di kemudian hari dapat membantu pengembangan dalam bidang ilmu komunikasi, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan self-presentation di media digital. Yang mana kami berharap bahwa studi penelitian kami ini sekiranya dapat dijadikan tambahan referensi untuk peneliti lain yang ingin meneliti hal serupa, yang ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana sih orang atau khususnya di sini mahasiswa dalam menampilkan diri mereka pada platform media digital yang menunjukkan citra profesional seseorang seperti LinkedIn.
Yang kedua, kami berharap bahwa studi penelitian kami ini dapat memperkaya kajian terkait penggunaan LinkedIn sebagai salah satu platform media digital yang digunakan untuk membentuk citra profesional seseorang. Karena penelitian-penelitian yang membahas mengenai sosial media atau media digital lainnya sudah banyak, namun fokus penelitian yang hanya berfokus pada media seperti LinkedIn sebagai platform profesional ini masih bisa dikaji lagi, masih bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, kami berharap bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan atau referensi-referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitiannya yang mengkaji fenomena serupa. Lalu untuk manfaat praktisnya, kami berharap bahwa penelitian ini itu dapat memberi wawasan lebih bagi mahasiswa khususnya tentang strategi self-presentation yang efektif di LinkedIn. Misalnya kayak bagaimana cara menyusun profil, menulis deskripsi diri, atau bahkan memilih konten yang ditampilkan. Terus yang kedua, kami juga berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para mahasiswa dalam membangun dan mengelola citra profesional mereka di dunia digital. Karena di era sekarang, identitas online sekalipun itu sangat berpengaruh. Jadi kita perlu lebih sadar dan aware lagi terkait pembawaan dan penampilan kita di media sosial sekalipun. Dan yang ketiga, kami berharap bahwa penelitian ini juga dapat membantu pengembangan kemampuan para mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan memahami self-presentation di media digital LinkedIn. Kami berharap bahwa para mahasiswa dapat lebih siap lagi ke depannya ketika nanti akan berinteraksi dengan seperti recruiter, alumni, relasi jejaring sosial, atau bahkan relasi profesional lainnya. Dia masuk di bab 2, kajian teori. Di sini yang pertama itu adalah konsep. Konsep ini tuh sebagai konsep yang memayungi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi konsepnya itu adalah impression management. Nah, konsep impression management atau pengaturan kesan ini tuh berasal dari buku The Presentation of Self in Everyday Life pada tahun 1959 yang merupakan karya dari Erving Goffman. Kemudian di buku ini tuh si Erving Goffman ini melihat kehidupan sosial itu sebagai pertunjukan yang mana individu berperan sebagai aktor yang menampilkan dirinya di hadapan audiens. Artinya individu ini memang secara sadar mengatur perilaku ataupun informasi tentang dirinya yang dia tunjukkan kepada orang lain untuk membentuk kesan tertentu. Nah, para ilmuwan itu membahas bahwa pengelolaan kesan itu bukan hanya sebagai agenda manipulatif, melainkan hanya merujuk pada citra yang seseorang tampilkan selama interaksi. Konsep ini berkaitan dengan identitas sosial dan diri pribadi. Setiap individu memiliki kebiasaan, perilaku, minat, dan lainnya. Maka dari semua aspek yang ada di diri kita nggak bisa dong nampilin itu semua di hadapan orang lain gitu. Jadi ada proses memilihnya gitu. Nah, jadi individu akan memilih karakteristik dan perilaku yang dianggap dapat merepresentasikan dirinya dalam situasi tertentu melalui pengaturan informasi. Jadi kita akan memilih karakteristik mana yang sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya karena konteksnya di LinkedIn, kita bisa
memilih karakteristik yang profesional, yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki keinginan bekerja dan lain sebagainya gitu. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan respon yang diharapkan, seperti penerimaan ataupun pengakuan. Jadi kesan tersebut sebenarnya bukan terbentuk secara alami, tetapi merupakan hasil seleksi dari dan pengelolaan aspek diri yang dianggap sesuai dengan konteks sosial tertentu. Dalam hal ini konteksnya adalah konteks profesional ya, untuk mencari kerja, mengasah peluang karir, seperti itu. Nah, dalam penelitian kontemporer atau di masa kini, konsep ini tuh nggak hanya dilihat di real life atau interaksi langsung aja, tetapi juga untuk memahami perilaku individu di platform digital seperti LinkedIn. Jadi dapat dipahami bahwa impression management itu merupakan landasan konseptual dalam menjelaskan bagaimana individu membangun dan menampilkan identitas dirinya, baik dalam interaksi langsung maupun dalam ruang lingkup digital. Konsep ini menekankan bahwa representasi diri yang muncul di ruang sosial merupakan hasil dari proses pengelolaan kesan yang dilakukan secara strategis melalui praktik self-presentation. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada operational concept. Nah, operational concept itu merupakan cara suatu konsep yang awalnya sifatnya abstrak kemudian dijelaskan dalam bentuk yang lebih konkret, yang lebih spesifik dan dapat diamati. Jadi dengan kata lain, operational concept itu menjelaskan gimana konsep diidentifikasi dalam suatu penelitian. Jadi kan tadi konsepnya itu impression management. Nah, di operational concept itu lebih dispesifikan lagi nih biar tahu arah penelitiannya itu mau seperti apa dan biar bisa diamati juga teman-teman. Nah, untuk tabel operational concept, yang pertama konsepnya adalah impression management seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk variabelnya itu ada self-presentation dan dimensi yang digunakan ada 3. Yang pertama ingratiation, yang mana seseorang itu akan berusaha dilihat sebagai sosok yang ramah dan mudah disukai. Indikatornya dalam penelitian ini adalah ketika seseorang itu menyusun profil dengan bahasa yang ramah dan profesional, membangun interaksi positif dengan orang lain, menunjukkan dukungan ataupun pujian kepada koneksi di LinkedIn, terus juga membantu meningkatkan visibilitas konten orang lain. Nah, maksudnya di sini tuh kalau di LinkedIn itu kita bisa nge-repost, kita juga bisa bantu like, bantu komen, yang mana dengan kita engage dengan konten orang lain itu juga bisa meningkatkan konten tersebut agar dilihat oleh pengguna-pengguna yang lain gitu. Jadi saling sharing gitu ibaratnya. Selanjutnya itu ada self promotion, yang mana seseorang itu ingin dilihat sebagai sosok yang kompeten. Ya pasti indikatornya itu adalah menyebutkan pengalaman dan pencapaian, menampilkan sertifikat ataupun penghargaan, terus memaparkan skill yang dimiliki. Apalagi kalau di LinkedIn itu emang ada section atau fitur yang kita tuh bisa add skill-skill kita apa aja gitu. Selanjutnya menulis summary profile yang menunjukkan posisi secara jelas. Biasanya summary profile ini ada di bio-nya ya teman-teman, dimana di bio itu kita bisa tahu oh ini orang punya posisi atau punya jabatan ini di organisasi ini atau di perusahaan ini, seperti itu. Nah, terus dimensi ketiga adalah exemplification, yakni dilihat sebagai seseorang yang berharga atau berintegritas. Nah, kalau di dimensi ini itu lebih dilihat etos kerjanya atau karakternya yang menunjukkan bahwa orang ini punya integritas yang baik gitu. Dan jatuhnya tuh lebih personal, karena kalau di self promotion kita tahu bahwa nih orang punya banyak pengalaman, punya banyak
penghargaan, tapi di exemplification ini lebih fokus ke personalnya orang tersebut gitu, sikap dan karakternya. Yang indikator yang bisa kita lihat yang pertama adalah membagikan cerita proses kerja. Jadi lebih personal, lebih menunjukkan bahwa oh dia ini sungguh-sungguh, dia ini bekerja keras. Terus yang kedua itu adalah menuliskan pelajaran atau lesson learned dari suatu pengalaman, yang mana itu bisa menjadikan refleksi dan bisa menunjukkan bahwa dia ini sosok yang mau belajar terus gitu, memaknai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Terus yang ketiga itu adalah melampirkan dokumentasi keterlibatan dalam kegiatan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ini benar-benar terlibat dalam kegiatan ataupun organisasi ataupun pekerjaan sebelumnya gitu. Karena di LinkedIn sendiri kan memang bisa untuk kita memposting foto ya. Terus yang keempat ini adalah membagikan proses pengembangan diri melalui pengalaman yang nyata. Jadi mereka men-share apa-apa aja yang mereka pelajari dalam konteks yang benar-benar mengimprove diri mereka gitu. Nah, itu kan indikator tersebut menunjukkan bahwa orang ini memang punya integritas, mereka sungguh-sungguh, mereka kerja keras, mereka benar-benar menganggap itu sebagai sesuatu hal yang serius gitu. Nah, dimensi maupun indikator dari konsep variabel dimensi dan indikator itu semua berasal dari buku Little John ya teman-teman. Little John dan Foss, terbit tahun 2009 dengan judul Encyclopedia of Communication Theory, lebih tepatnya pada halaman 507, terbitan dari Sage Publications. Oke. Selanjutnya review literatur. Nah, review literatur ini artinya kita meninjau kembali beberapa literatur terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama. Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian serta memperluas literasi dalam mengkaji penelitian yang sekarang akan dilakukan. Nah, ini ada 10 jurnal ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama ini dari Ella Septiana Yusira dan Hazira Qudsi mengenai self-presentation and psychological well-being among LinkedIn user in Indonesia, yang mana hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara self-presentation dalam bentuk real self dengan psychological well-being pengguna LinkedIn di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas self-presentation pada platform LinkedIn. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada hubungan secara psikologis, bukan pada strategi pembentukan citra profesional. Yang kedua ada dari Weisi dan Hajizadeh, judul LinkedIn as a Platform, The Pragmatic Strategies of Self-Presentation and Self-Price, dengan hasil bahwa pengguna strategi self-price untuk membentuk citra ideal dan menarik bagi perekrut. Persamaannya memiliki fokus yang sama pada strategi self-presentation di LinkedIn, dan penelitian ini menekankan pada perbedaannya adalah penelitian itu lebih menekankan pada strategi bahasa atau linguistik yang digunakan. Yang ketiga itu ada dari Rafat dan Ibrahim dengan judul Self-Presentation Strategies in Jordanian Students Instagram Profile, Does Gender Make a Difference? Menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan strategi self-presentation antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dilihat dari bio Instagram, dengan persamaan sama-sama membahas self-presentation dengan subjek mahasiswa, namun perbedaannya adalah penelitian ini tuh berfokus pada pengguna Instagram dan menitikberatkan pada perbedaan gender. Yang keempat ini ada dari Trisna dan Gumi dengan judul Strategi Self-Presentation pada Remaja Pengguna Instagram, menunjukkan bahwa remaja menggunakan berbagai strategi self-presentation dengan dominasi kategori sedang. Persamaannya adalah sama-sama membahas self-presentation, namun perbedaannya adalah ini tuh berfokus pada remaja di Instagram, bukan membahas pada konteks profesional. Kemudian dari Rizka dan Lutfi dengan judul Online Self-Presentation and Braggadocian Behavior in Millennials, mendapati hasil adanya hubungan positif antara online self-presentation dengan perilaku pamer. Sama-sama membahas self-presentation, namun perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada perilaku pamer generasi milenial, bukan pada aspek profesional mahasiswa. Yang keenam itu adalah Zhang Yan dan teman-temannya dengan judul Self-Presentation of Elderly Internet Celebrity on Douyin in China, menunjukkan bahwa lansia
yang menjadi internet celebrity didoin menggunakan video pendek untuk membangun citra diri dan melawan stereotip negatif tentang lansia. Persamaannya sama-sama bahas self-presentation, namun perbedaannya penelitian ini berfokus pada lansia dan platform Douyin sebagai media hiburan, bukan mahasiswa dalam konteks profesional. Selanjutnya, dari Jetland, focus on self-presentation on social media across socio-demographic variables, lifestyles, and personalities across sectional study. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa remaja dengan fokus tinggi pada citra diri cenderung memiliki karakteristik dengan demografik kepribadian dan gaya hidup tertentu. Sama-sama membahas self-presentation dengan perbedaan bahwa ini menitikberatkan pada remaja, yakni murid SMA dan nggak aspek psikologis, bukan pada mahasiswa dalam aspek profesional. Selanjutnya dari Yu dan kawan-kawan, the effect of online self-presentation on self-esteem of sensory impairment students, mediation of social support. Menunjukkan bahwa honest self-presentation berhubungan positif dengan harga diri dan dukungan sosial, sedangkan positive self-presentation hanya berhubungan positif dengan dukungan sosial saja. Sama-sama fokus pada strategi self-presentation, tapi subjeknya adalah siswa dengan gangguan sensorik di China, bukan pada mahasiswa umum dengan tujuan profesional. Selanjutnya dari Yunzu, Digital Self and Curated Choices, How Social Media Self-Presentation Enhance Consumers' Experiential Consumption Preferences. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang aktif merepresentasikan dirinya cenderung cenderung untuk membeli pengalaman seperti traveling dibanding barang fisik. Sama-sama membahas konsep impression management. Tapi perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada dampak self-presentation terhadap perilaku konsumen dan pilihan pembelian. Selanjutnya yang terakhir ada dari Tria dan Rizal, yakni hubungan antara online self-presentation dengan psychological well-being pada Gen Z pengguna second account. Jadi menunjukkan adanya korelasi positif dengan persamaan, yakni fokus meneliti bagaimana Gen Z menggunakan sosial media untuk mengekspresikan diri, namun perbedaannya adalah ini pada media sosial Instagram ya, dan second account, bukan platform dengan tujuan profesional. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang teori yaitu teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman, di mana Goffman ini melihat kehidupan sosial itu seperti pertunjukan teater. Nah, di sini yang dimaksud dengan pertunjukan teater itu adalah setiap individu berperan layaknya aktor, sedangkan orang lain yang menyaksikan atau berinteraksi itu adalah disebutannya audiens. Dimana dalam konteks penelitian kami itu audiensnya dapat berupa seperti recruiter, alumni, teman kuliah, atau relasi individu tersebut yang melihat profil LinkedIn-nya. Nah, menurut Goffman, dalam interaksi sosial sendiri, individu itu punya kecenderungan untuk mengatur kesan yang diterima orang lain terhadap dirinya. Ini itu sesuai dengan penjelasan oleh Bernard dalam bukunya yang berjudul Symbolic Interactionism, yang menyatakan bahwa orang dalam interaksi sosial itu tidak bertindak sembarangan, tapi cenderung memilih perilaku tertentu yang dapat membentuk kesan tertentu untuk diri mereka di depan orang lain. Yang artinya, ketika kita berinteraksi, kita akan berpikir dulu tentang bagaimana nantinya kita dilihat oleh orang lain. Jadi kita tidak hanya menunjukkan diri asli kita apa adanya, tapi juga menyusun strategi gimana sih supaya kita itu tampil di depan orang lain ini dengan baik dalam bahasa yang kita gunakan, perilaku yang kita tampilkan, atau bahkan image yang kita bawakan di depan publik. Dalam konteks LinkedIn sendiri, proses ini tuh bisa kita lihat lewat cara-cara mahasiswa dalam menyusun foto profilnya,
dalam menyusun headline-nya, dalam menyusun info atau about di dalam profilnya, terus pengalaman mereka yang mereka tulis di LinkedIn, sampai konten-konten yang mereka bagikan. Semua hal itu diatur tentunya diatur dengan tujuan agar individu itu dapat terlihat profesional, kompeten, dan juga layak direkrut. Goffman juga menekankan bahwa makna dalam interaksi sosial itu terbentuk melalui proses interpretasi, di mana setiap orang menafsirkan situasi dan menyesuaikan cara tampilannya dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Hal ini tuh menunjukkan kalau bahwasanya self presentation itu adalah bagian dari interaksi simbolik, di mana kita menggunakan simbol-simbol seperti kata, kalimat yang kita ucapkan, foto, sampai konten-konten yang kita unggah itu kita gunakan untuk membangun identitas profesional kita, atau hanya sekadar identitas yang ingin kita tampilkan di depan publik. Di dalam penelitian kami, perspektif ini kami pakai untuk memahami bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan platform media digital seperti LinkedIn sebagai media untuk menampilkan atau menyampaikan identitas profesional individu tersebut. Kami tidak hanya melihat dari sisi apa yang ditampilkan saja, tetapi juga bagaimana mereka, yaitu para mahasiswa, dapat mengelola tampilan diri mereka di LinkedIn tersebut. Teori dramaturgi ini memang awalnya berfokus pada interaksi tatap muka secara real life, tetapi jika dilihat dari konsep teorinya, dramaturgi ini tetap relevan dan efektif untuk konteks media digital. Karena bagaimanapun juga di era sekarang yang serba digital, kita juga mau tidak mau memainkan peran seperti di dunia nyata, di mana kita menyiapkan panggung, memilih kostum yang tepat, dan memperhatikan bagaimana orang lain itu merespons penampilan kita yang kita tampilkan di publik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang variabel penelitian, di mana penelitian kami ini menggunakan variabel self presentation, yang dimana self presentation itu sendiri ialah cara individu menampilkan dirinya kepada orang lain agar dapat menciptakan kesan tertentu di hadapan audiens. Di mana dalam kondisi konteks komunikasi ini merupakan bagian dari impression management, yaitu proses di mana individu berusaha mengelola dan mempertahankan identitas sosialnya dalam interaksi dengan orang lain. Menurut pandangan Littlejohn dan Voss, dalam interaksi sosial, individu itu tidak menunjukkan semua aspek dirinya sekaligus. Mereka lebih memilih untuk menampilkan karakteristik atau perilaku tertentu yang dianggap tepat dengan situasi yang sedang mereka hadapi untuk membentuk kesan yang mereka inginkan. Jadi apabila diterapkan dalam konteks penelitian kami, mahasiswa itu tidak semata-mata menampilkan seluruh informasi tentang dirinya sendiri pada profil LinkedIn mereka, tetapi mereka memilih dulu informasi-informasi mana saja yang relevan untuk ditampilkan pada platform media digital LinkedIn itu,
guna menampilkan citra profesionalitas mereka. Jadi aktivitas di media digital LinkedIn itu bukan hanya sekedar aktivitas seperti di media sosial biasanya saja, tetapi juga bagian dari strategi untuk membentuk persepsi profesional di mata recruiter ataupun relasi individu tersebut. Selain itu, Littlejohn dan Voss juga menjelaskan bahwa self-presentation bisa dilihat melalui beberapa jenis strategi. Di penelitian kami berfokus pada 3 tipe strategi utama, yaitu yang pertama, ingratiation atau ingratiasi, di mana strategi ini bertujuan agar individu dianggap ramah dan menyenangkan. Di LinkedIn, mahasiswa bisa menunjukkan hal ini lewat penggunaan bahasa yang positif dan ramah di profil mereka, lalu memberi komentar yang suportif di postingan relasi kerjanya atau orang lain, serta berinteraksi secara aktif tapi tetap sopan di LinkedIn. Tujuannya adalah supaya mereka dapat dipersepsikan sebagai seseorang yang mudah diajak bekerja sama di dalam tim, memiliki kepribadian yang baik, suportif, dan ramah yang dapat mendukung citra profesional yang sudah dia tunjukkan di profil LinkedIn-nya. Lalu yang kedua, itu ada strategi self-promotion, yang dimana strategi ini itu bertujuan agar individu dapat dianggap kompeten dan ahli dalam bidang tertentu. Di LinkedIn sendiri kita bisa melihat dari bagaimana individu atau mahasiswa tersebut menyusun profil mereka, menampilkan seperti contohnya menampilkan pengalaman organisasi, prestasi, sampai sertifikat yang individu tersebut punya. Mereka juga dapat menuliskan keterampilan atau skill yang mereka punya yang sekiranya relevan dengan bidang yang mereka minati di dunia kerja. Tujuannya jelas, yaitu membangun citra profesional yang kuat agar mereka dapat dipandang sebagai kandidat yang siap dan juga mampu untuk bersaing oleh recruiter ataupun relasi kerja mereka. Yang ketiga ada exemplification, yaitu eksemplifikasi. Strategi ini bertujuan agar individu dapat dipersepsikan sebagai pribadi yang berintegritas, berkomitmen, dan punya nilai kuat. Di LinkedIn sendiri, mahasiswa bisa menunjukkannya dengan berbagi proses pengembangan diri, cerita pengalaman-pengalamannya, serta refleksi-refleksi diri yang dapat menunjukkan keseriusan dan juga konsistensi individu tersebut. Dengan menggunakan ketiga strategi ini, self-presentation di LinkedIn tidak hanya sekadar memperkenalkan diri saja, tetapi juga memperkenalkan proses mengelola kesan profesional yang terus diperkuat melalui tindakan-tindakan yang konsisten dari individu tersebut sendiri. Sekarang kita masuk ke metode penelitian, di mana bagian pertama yang akan aku jelaskan itu adalah paradigma penelitian. Penelitian kami menggunakan paradigma konstruktivisme, di mana Mawardi dalam jurnalnya pada tahun 2018 menjelaskan bahwasanya paradigma konstruktivisme ini memandang realitas sosial bukan hanya sebagai sesuatu yang tetap dan objektif, tetapi
juga sesuatu yang dibentuk melalui proses interaksi dan pengalaman individu. Artinya, apa yang kita anggap nyata atau benar dalam konteks sosial itu tidak mutlak, tapi dipengaruhi oleh bagaimana kita mengalami dan menafsirkan dunia. Pengetahuan dalam paradigma ini bukan sekedar dikasih dari luar, tapi juga dibangun sendiri oleh individu tersebut berdasarkan makna yang mereka berikan pada situasi yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut, Pratami menekankan bahwa individu berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Karena itu, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang subjektif dan beragam, tergantung dari latar belakang, pengalaman, dan perspektif masing-masing individu. Dalam konteks penelitian kami, paradigma konstruktivisme sangat sesuai karena kami fokus pada bagaimana mahasiswa memaknai dan mempertahankan penampilan diri mereka di LinkedIn. Kami tidak mengasumsikan bahwa cara mereka membangun citra profesional selalu sama, tapi kami melihat bagaimana makna itu dibentuk dan dipahami oleh masing-masing individu tersebut. Melalui paradigma ini, kami bisa lebih dalam lagi dalam memahami proses dan cara mahasiswa membangun serta menampilkan identitas profesional mereka di lingkup digital melalui self-presentation. Selanjutnya, ada pendekatan penelitian, di mana kami menggunakan pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk memahami fenomena secara mendalam melalui sudut pandang individu yang mengalaminya. Menurut Reihan dan Hermintoyo pada tahun 2019, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan dalam bentuk kata-kata. Data ini mencerminkan pandangan, pengalaman, dan pemaknaan subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, kualitatif juga menekankan pentingnya interaksi antara peneliti dan informan. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dialog lainnya, peneliti bisa menggali makna yang terbentuk di lapangan sehingga fenomena yang diteliti bisa dipahami secara lebih kontekstual. Dalam penelitian kami sendiri, pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena self-presentation di LinkedIn berkaitan erat dengan pengalaman subjektif tiap individu mahasiswanya. Maknanya tidak bisa diukur pakai angka, tapi perlu dijelaskan lewat cerita, pemaknaan, dan bagaimana cara individu tersebut menyusun identitas profesionalnya di lingkungan digital. Beralih ke metode penelitian, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kualitatif sebagai pendekatannya. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Proses penelitiannya dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari pengamatan terhadap fakta-fakta, lalu mengembangkannya menjadi pemahaman dan kesimpulan yang lebih luas. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ad-Dauli pada jurnalnya, data yang dihasilkan dalam metode ini berupa uraian, kata-kata, kalimat, dan narasi yang memberikan gambaran lebih mendalam dibanding data numerik. Proses analisisnya pun dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan temuan di lapangan, bukan dengan rumus statistik. Dalam konteks penelitian kami, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa melakukan self-presentation di LinkedIn. Dalam membangun citra profesionalnya, kami fokus pada pengalaman, strategi, dan cara mereka membangun serta mempertahankan identitas profesional mereka tersebut di ruang digital.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait teknik penarikan informan. Di mana di penelitian kami, teknik penarikan informan ini menggunakan purposive sampling, atau dalam bahasa Indonesianya itu sering disebut dengan sampling bertujuan. Yang dimana kami memilih informan itu secara sengaja berdasarkan karakteristik yang relevan dengan masalah penelitian kami, bukan lewat pengambilan secara acak. Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif itu peneliti memilih informan yang paling berpotensi memberikan informasi kaya tentang fenomena yang sedang diteliti, sehingga data yang dihasilkan itu dapat benar-benar mendalam dan sesuai fokus penelitian. Adapun kriteria informan yang telah kami tetapkan ialah pertama, informan haruslah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang aktif menggunakan LinkedIn minimal selama 6 bulan. Kedua, usia informan berada pada rentang 19 hingga 23 tahun. Karena kami ingin mengamati mahasiswa yang sedang dalam proses mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Ketiga, informan memiliki minimal 100 koneksi profesional di LinkedIn, sehingga aktivitas mereka di platform ini cukup terlihat dan relevan dengan analisis self-presentation. Yang keempat, informan bersedia diwawancara secara mendalam, sehingga peneliti bisa menggali makna dan strategi yang mereka gunakan secara lebih jelas. Adapun jumlah informan yang ditentukan berdasarkan saturasi data, yaitu kondisi ketika pengumpulan data dihentikan karena tidak lagi muncul tema-tema baru yang belum terungkap sebelumnya. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan dari awal secara kaku, tetapi disesuaikan sampai informasi yang diperoleh sudah cukup padat dan berulang, sehingga wawasan terhadap fenomena itu sudah stabil. Dan dalam studi kami, estimasi informan yang kami butuhkan ialah 2-4 informan, yang kami yakini cukup untuk mencapai saturasi data selama proses wawancaranya berlangsung secara mendalam dan terbuka. Teknik ini memastikan bahwa data yang kami kumpulkan dapat benar-benar berkualitas, relevan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait bagaimana mahasiswa melakukan self-presentation di LinkedIn untuk membangun citra profesional mereka di ruang digital. Selanjutnya adalah keabsahan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, keabsahan data itu ada empat uji, yang uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Nah, untuk uji kredibilitas yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, spesifiknya lagi triangulasi sumber. Nah, teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data lingkungan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Jadi, penulis akan mewawancarai beberapa informan dengan fokus peminatan yang berbeda guna mendapati data yang lebih kredibel. Selanjutnya ada coding. Coding merupakan proses dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data dengan cara memberikan label atau kode pada bagian-bagian tertentu seperti transkrip wawancara. Nah, menurut Charmas dan Thornburg, coding itu ada 3, ada open coding, ada axial coding, dan selective coding. Selanjutnya, strategi penelitian. Nah, strategi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam berdasarkan perspektif informan. Dalam strategi ini, data akan disajikan secara apa adanya, serta tetap mempertahankan makna asli dari informan. Nah, penyajian data juga dalam bentuk narasi yang dekat dengan data asli
sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami fenomena secara langsung berdasarkan sudut pandang dari informan. Dan hasilnya juga akan dijelaskan dengan bahasa yang lugas, jelas, menggambarkan fenomena yang diteliti. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Jadi teknik ini dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapati informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan makna subjektif. Dan hal ini juga dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang lebih jauh dan mendalam. Selanjutnya untuk metode analisis data menggunakan model Miles dan Habermas, yang mana di model ini data akan diproses dan dianalisis melalui 3 tahap sebelum dapat digunakan. Yang pertama ada reduksi data. Jadi ini pemilihan pemfokusan data mentah. Selanjutnya ada data display, yang mana kumpulan informasi yang telah tersusun dapat membolehkan penarikan kesimpulan. Nah, data itu dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks. Dan juga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jadi, peneliti menarik makna dari data dan melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan temuan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.